dengan 7 pintu. Kemudian Nabi Allah Yusuf berusaha untuk keluar, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan yang buruk, sampai bertemu dengan tuannya Al-Aziz. Akhirnya diadili di situ dan terbukti Nabi Allah Yusuf tidak bersalah. Seraya Al-Aziz mengatakan kepada Nabi Allah Yusuf bahwasanya ya Yusuf arid an hada, wa Yusuf sudah pergi kau dari sini, tidak usah membahas lagi tentang perkara ini karena kamu terbukti tidak bersalah. Cuman Al-Aziz mengharap, meminta bahwasanya Nabi Allah Yusuf ini tidak menyebarkan daripada keburukan tersebut. Adapun Al-Aziz menghukumi daripada Zulaikha, wanitanya, istrinya, hanya dengan mengatakan istaghfiri li dzambik, bertobatlah kamu daripada dosa-dosamu. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah kita tahu Nabi Allah Yusuf ini tinggal di Mesir, yang mana di zaman tersebut tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri Mesir. Mayoritas mereka ini menyembahnya berhala. Terus bagaimana makna daripada istighfar yang diperintahkan oleh Al-Aziz kepada istrinya? Maknanya para ulama menyebutkan adalah ya mereka orang-orang Mesir itu mereka ini menyembah berhala, akan tetapi mereka masih ada keyakinan atau meyakini bahwasanya Tuhan yang mengampuni dosa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tetap memerintahkan daripada orang-orang yang berbuat salah untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Adapun makna yang lain mengatakan bahwasanya ya makna daripada istighfar adalah memperbaiki kesalahan. Artinya perbaiki kesalahanmu daripada dosa-dosamu, yaitu berkhianat kepada suamimu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah para ulama tafsir di sini menyebutkan kenapa seorang aziz, dia adalah orang yang memiliki kedudukan tangan kanannya raja, tapi ketika melihat istrinya berperilaku buruk seperti itu, bahkan sampai hampir berkhianat kepada suaminya yang mengajak Nabi Allah Yusuf untuk berbuat buruk, tapi malah justru hanya dimaafkan saja tanpa ada teguran, tanpa ada emosi dan yang lainnya. Nah, di sini para ulama menyebutkan ya memang di zaman tersebut, artinya di daerah Mesir di zaman tersebut, lagi-lagi mayoritas orang-orang Mesir ini tidak memiliki kecemburuan sama sekali terhadap istrinya. Dan ini yang dikhawatirkan sama Nabi Muhammad SAW ketika seorang laki-laki ini sudah tidak punya kecemburuan kepada istrinya. Artinya tidak peduli mau istrinya berbuat buruk kepada laki-laki lain, mau istrinya melakukan seperti ini, mau istrinya berkhianat, mau istrinya membuka auratnya, tidak peduli lagi. Ini mayoritas orang-orang Mesir di zaman tersebut seperti itu. Dan ini yang disifati sama Nabi Muhammad SAW dengan kalimat ad-dayyus, digolongkan sama Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang diharamkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang memiliki sifat seperti ini, laki-laki yang memiliki sifat seperti ini, termasuk laki-laki yang digolongkan diharamkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak peduli dengan keluarganya, tidak punya sifat kecemburuan sama sekali. Ini daripada pembahasan Al-Aziz tersebut. Nah, kemudian selesai setelah daripada kejadian tersebut, Zulaikha, kita tahu kabar tersebut yang mengetahui hanya Aziz dan ajudannya Zulaikha dan Nabi Allah Yusuf. Lantas bagaimana bisa tersebar? Ternyata ya, Zulaikha sendiri memiliki beberapa orang-orang yang berkhidmat kepada Zulaikha. Jadi Zulaikha karena istrinya Al-Aziz, maka dia ini punya pembantu, dan sekitar ada 5 pembantu ketika itu. Bagian membersihkan bajunya, bagian membersihkan daripada tempat tidurnya, bagian menyediakan makanan, bagian ini dan itu. Zulaikha ini hanya bercerita kepada orang-orang terdekatnya tadi itu, pembantu-pembantunya, sekitar ada 5 orang. Dan ketika mau menceritakan daripada kisah ini, Zulaikha ini sudah mengikat janji bahwasanya aku akan ceritakan kepadamu, tapi
jangan kau sebarkan, jangan kau bilang siapa-siapa. Ya, tapi ya sudah, namanya rahasia kalau tidak dijaga dengan sendiri sampai disampaikan kepada orang lain, maka tentunya akan apa? Akan tersebar. Apalagi ketika memberitahunya kepada orang-orang yang tidak memiliki sifat amanah. Ya, disebarkan oleh 5 orang tersebut. Dari 5 orang ini tersebar sampai satu negeri Mesir, fil Madinah, sampai satu kota. Tersebar kabar tersebut. Kabarnya apa? Kabar buruk bahwasannya seorang wanita, istri daripada ajudannya raja, ya, mengajak pembantunya untuk berbuat buruk. Kabarnya seperti itu. Wa qala niswatun fil Madinah. Maka para wanita di kota Mesir mulai bercakap-cakap, berbicara satu sama lain, mengatakan bahwasanya Imra'atul Aziz turawidu fataha. Wanita istrinya daripada Al-Aziz ini menggoda daripada anak buahnya, menggoda daripada pembantunya. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sungguh perkara tersebut adalah perkara yang buruk atau kesesatan yang nyata. Ya, karena tidak layak bagi seorang wanita yang sudah memiliki suami, apalagi wanita tersebut memiliki derajat yang tinggi, pangkat yang tinggi, kemudian dia tinggalkan suami sahnya, suami halalnya, dan menggoda daripada anak buahnya. Maka dikatakan inna fi dhalalin mubin. Ya, kemudian di sini dikatakan uniknya di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya yang tersebar kabar ini ke satu kota, tapi yang membicarakan kabar ini disebut ke dalam Al-Quran niswah, hanya wanita saja. Jadi kabarnya ini tersebar satu apa? Satu kota. Tapi kenapa kok yang hanya menyebutkan kabar tentang ini hanya apa? Hanya wanita. Para ulama menyebutkan ya memang kebanyakan orang yang suka untuk membahas perkara-perkara gosip dan yang lainnya hanya seorang wanita. Jadi wataknya seorang wanita ini suka membahas perkara-perkara yang apa? Yang bersifat gosip tadi itu, apalagi menyangkut daripada perbuatan seperti itu. Tambah lagi yang menjadi korban atau yang menjadi pembahasan adalah seorang wanita yang mulia. Ketika itu Imra'atul Aziz. Maka dikatakan qad saghafa hubba. Penyebabnya Zulaikha ini menggoda daripada Nabi Allah Yusuf adalah saghafa hubba. Saghaf ini adalah tingkatan cinta yang paling tinggi. Dikatakan bahwasannya makna saghaf, arti daripada saghaf ini diambil dari kata saghaf, pada lain pakai alif, saghaf, yang artinya bungkus. Ya, apa itu saghaf? Bungkus daripada atau kulit yang tersimpan di dalam di luar daripada hati manusia. Jadi hati kita itu ada lapisan kulitnya. Nah, lapisan tersebut namanya saghaf. Lapisan kulit tersebut namanya saghaf. Yang artinya dinisbatkan lapisan kulit tersebut dengan makna cinta. Artinya cintanya tersebut sudah mendarah daging dengan hatinya. Hati sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Cinta tersebut sudah membungkus hatinya Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Seraya terus mencaci maki ini orang-orang yang ada di kota Mesir ini, wanita-wanitanya menggosipkan daripada Zulaikha. Maka falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha tersebut dengar bahwasannya namanya ini dianggap buruk, namanya dia dijadikan bahan gosipan, apalagi kabarnya sudah tersebar, ya falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha ini mendengar dengan pembahasan wanita-wanita yang ada di kota tersebut. Tapi uniknya di dalam Al-Quran disebutkan kabar atau pembahasan wanita-wanita yang ada di kota Mesir tersebut dinamai dengan kalimat makar. Di sini Allah mengatakan falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha mendengar makarnya mereka, wanita-wanita Mesir. Padahal kalau dibahas bahwasanya wanita-wanita Mesir ini hanya cuma membahas keburukan yang terjadi di istana itu. Tidak ada tidak ada pembahasan tentang makar atau yang lainnya. Tetapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembahasan wanita-wanita Mesir tersebut dengan namanya dengan makar? Ya, para ulama membahas ya karena wanita-wanita yang ada di
kota Mesir tersebut ketika membahas keburukan Zulaikha dengan Nabi Allah Yusuf tadi itu, tujuannya dia terus mengangkat berita ini, tujuannya karena wanita-wanita Mesir tersebut memang ingin mengetahui sosok asli atau wajahnya Nabi Allah Yusuf. Jadi tujuannya dibahas terus, dinaikkan daripada kabar ini agar tampak mana ini Zulaikha dan siapa ini Nabi Allah Yusuf. Karena di dalam riwayat Nabi Allah Yusuf ini sering sekali ketika bertemu dengan wanita, Nabi Allah Yusuf ini menutupi apa? Wajahnya. Jadi Nabi Allah Yusuf di dalam riwayat kalau keluar tuh pasti membawa rida seperti ini. Ya, kemudian ketika ingin bertemu dengan seorang wanita maka ditutupi wajahnya agar apa? Agar tidak menimbulkan fitnah. Selama sami'at bimakrihinna. Ketika Zulaikha mengetahui tujuannya terus dibahas kabar ini tidak hilang-hilang, ya tujuannya memang wanita-wanita Mesir ini ingin mengetahui sosoknya Nabi Allah Yusuf. Arsalat ilaihinna, maka diundang oleh Zulaikha ilaihinna, diundang wanita-wanita tersebut, wa atadat lahunna muttaka'an, diundang ke satu perjamuan. Yang mana perjamuan tersebut perjamuan yang sangat indah dan sangat istimewa. Sampai dikatakan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dengan kalimat muttaka. Muttaka ini kalau kita tahu ittika dari bersandar. Tapi bersandarnya bukan bersandar seperti ini. Ittika ini bersandar tapi pakai tangan. Jadi kakinya diangkat satu, kemudian tangannya bersandar di bantal. Ini namanya ittika seperti ini. Nah, seperti duduknya para raja. Nah, muttaka adalah jamuan yang mana jamuan tersebut dibikin semewah mungkin, tempat duduknya senyaman mungkin, dan makanannya selezat mungkin. Muttaka. Dan ini daripada salah satu tujuannya Zulaikha untuk mengundang mengundang orang-orang wanita-wanita yang membahas Zulaikha tadi itu, diundang ada sekitar 40 orang, 40 wanita ketika itu. Diundang semua masuk ke istana, disediakan tempat yang paling mewah, makanan yang sangat lezat, ya. Tapi ketika setelah mereka makan, kemudian disediakan sama Zulaikha buah-buahan. Fa'atat kulla wahidatin minhunna sikina, disediakan buah-buahan, kemudian buah-buahan tersebut sengaja tidak langsung dipotong. Jadi misi utuh dan disediakan apa? Sikin, pisau. Sehingga Zulaikha ini pingin kalau kamu makan buahnya kau potong sendiri, kemudian kau makan. Selesai makan, kemudian disediakan tadi itu buah-buahan dengan pisaunya. Satu persatu wanita tersebut sudah membawa dan ingin memakan daripada buah tersebut. Ketika mereka memotong, Zulaikha memerintahkan kepada Yusuf jadi anak buahnya dipakaikan pakaian yang sangat indah. Nabi Allah Yusuf ini sama Zulaikha disuruh pakai pakaian yang sangat indah dan diperintahkan untuk berhias. Dan kemudian setelah itu Nabi Allah Yusuf ini dipanggil Zulaikha untuk masuk ke jamuan tersebut. Hanya sekedar lewat saja, hanya cuma masuk saja, bukan untuk ikut, bukan untuk apa-apa. Cuman diperintahkan untuk masuk. Faqalat yakhruj alaihinna, dipanggil ini Nabi Allah Yusuf untuk masuk ke perjamuan tersebut yang isinya 40 wanita Mesir tadi itu. Falamma ra'ayna akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Falamma ra'ayna, ketika Nabi Allah Yusuf masuk, kemudian wanita-wanita tersebut, 40 wanita tersebut melihat yang sedang memotong daripada buah-buahan tadi, melihat Nabi Allah Yusuf, akbarna. Akbarna ini artinya timbul rasa takjub yang sangat luar biasa di dalam hati mereka ketika melihat Nabi Allah Yusuf. Sampai mereka ini merasa bahwasanya memang seakan-akan kita ini bukan di dunia. Ketika melihat Nabi Allah Yusuf ini, saya ini sudah bukan apa? Bukan di dunia lagi. Mustahil ada seseorang manusia, anak daripada Adam, tapi wajahnya seperti apa? Seperti Nabi Allah Yusuf. Takjub mereka sangat luar biasa sampai diungkapkan sama Allah di sini, saking takjubnya mengatakan akbarnahu, menjadi agung gitu hatinya ketika melihat daripada Nabi Allah Yusuf, akbarnahu. Dan ketika melihat Nabi Allah Yusuf, kesadarannya apa? Hilang. Fokusnya kepada Nabi Allah Yusuf saja. Apa yang dikerjakan? Wa qata'na aydiyahunna,
mereka mulai memotong tangannya sendiri. Jadi dipotong itu dia memotong buah-buahan. Tengah-tengah mereka memotong buah-buahan, keluar Nabi Allah Yusuf, melihat keindahan Nabi Allah Yusuf, hilang kesadarannya. Dia lanjutkan itu memotong sampai yang dipotong apa? Jari-jarinya. Qata'na aydiyahunna. Dan apakah mereka merasakan sakit? Mereka sama sekali tidak merasakan sakit ketika memotong tersebut. Nah, di sini dikatakan, makanya ada satu obat bius yang lebih mujarab daripada yang dipakai oleh dokter-dokter tersebut. Yang namanya obat bius tersebut adalah hub, cinta, mahabbah. Makanya dikatakan seseorang ini kalau sudah mencapai derajat mahabbah, dia tidak ada lagi rasa capek, rasa sakit, rasa malas, rasa bosan. Makanya Nabi Muhammad selalu mendidik kita ini untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, agar apa? Ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan ini tidak akan ada rasa bosan lagi, tidak ada rasa capek lagi, tidak ada rasa malas lagi. Bukan hanya rasa batin saja, tapi zahir pun juga hilang rasanya, seperti dibius ya. Dan ini yang dirasakan sama Nabi Muhammad ketika berdiri bangun malam sampai kakinya bengkak. Kaki bengkak ini memang seharusnya manusia biasa sakit, tapi Nabi Muhammad sudah merasakan mahabbah itu dicinta sehingga rasa sakit tersebut hilang. Dan ini juga yang dirasakan sama siapa? Sama wanita-wanita Mesir. Ketika memotong tangannya tersebut tidak kerasa, sehingga keluar darah yang sangat banyak daripada meja jamuan tadi. Dan diriwayatkan beberapa orang ketika itu meninggal dunia di tempat. Jadi termasuk daripada 40 orang tersebut, sebagian ada yang mati di tempat mungkin karena kehabisan darah. Wallahu a'lam. Ya, wa qulna hasyalillah, dan mereka semuanya mengatakan hasyalillah. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ma hadza basharan in hadza illa ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Sungguh orang ini bukan manusia. Ma hadza basharan. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Orang ini adalah perwujudan daripada malaikat yang mulia. Sepakat daripada wanita-wanita Mesir tersebut mengatakan Nabi Allah Yusuf ini bukan manusia, tapi Nabi Allah Yusuf ini apa? Malaikat yang mulia yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka ini terus menikmati untuk memandang Nabi Allah Yusuf dengan mengatakan seperti itu, sampai Zulaikha yang mengatakan, berbicara, Zulaikha angkat bicara dengan mengatakan bahwasanya fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Ini yang kau rasakan tersebut adalah perkara ini yang menjadikan kalian semua mencaci aku. Ini orang ini atau kejadian seperti ini juga terjadi kepadaku. Sebagaimana kalian ini melihat Nabi Allah Yusuf tercengang dan kalian ingin untuk dekat kepadanya, aku pun juga merasa seperti itu. Apakah kalian mencaci perbuatan yang mana kalian juga merasakan perbuatan tersebut? Ini rasakan katanya. Aku merasakan seperti itu, kalian juga apa? Merasakan hal yang sama. Kemudian ketika Zulaikha mengatakan seperti itu, semua wanita-wanita Mesir sadar. Oh, berarti bukan Zulaikha yang menginginkan keburukan, tapi memang Nabi Allah Yusuf ini yang menjaga kehormatannya. Maksudnya apa? Bukan Zulaikha yang menginginkan keburukan, tapi memang semua wanita jika melihat Nabi Allah Yusuf ini pasti akan apa? Akan tergoda, jadi dianggap udzur. Zulaikha menginginkan Nabi Allah Yusuf ini apa? Udzur. Ini bukan Zulaikha yang menginginkan, tapi semua wanita pasti akan menginginkan. Tapi yang lebih mulia apa? Nabi Allah Yusuf kenapa mau menjaga daripada harga dirinya, bahkan kepada tuannya sendiri? Tuannya lebih mulia, harusnya dia mau dengan tuannya. Maka Zulaikha mengatakan, wala in lam yaf'al ma amrahu la yasjunannahu wa liyakuna minas sabirin. Wa laqad rawatuhu an nafsi fasta'sama. Sungguh aku sudah mengajaknya, kata Zulaikha. Terus aku mengajaknya fasta'sama, tapi dia tetap menjaga dirinya. Dia tidak mau. Wala in lam yaf'al ma amruhu la yasjunannahu wa la yakuna minas sabirin. Seandainya Yusuf ini tidak mau mentaati perintahku, maka aku akan kurung dia. Dan dia menjadi orang yang rendah, kata siapa? Kata Zulaikha. Artinya teguran daripada Malik atau raja tadi atau suaminya Zulaikha, teguran yang kemarin tersebut tidak membuat Zulaikha apa? Cerah.
masih terus menginginkan Nabi Allah Yusuf, tapi Nabi Allah Yusufnya terus menolak. Kemudian sampai mengatakan kepada wanita-wanita Mesir, kalau Yusuf ini tidak mau mentaatiku, maka aku akan kurung dia. Apa kata wanita-wanita Mesir? Wanita-wanita Mesir langsung mengatakan apa? Sudah, wahai Yusuf, lebih baik kau mentaati Zulaikha. Ya, buat apa kau menjaga harga dirimu? Kamu ini siapa? Kamu ini anak kecil yang diambil keluarga oleh kerajaan ini. Kenapa kau menyia-nyiakan kesempatan ini? Sudah ikut daripada kamu di penjara dan yang lainnya. Tapi jawaban Nabi Allah Yusuf apa? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih aku cintai daripada aku harus menjawab permintaan daripada menerima permintaan daripada wanita-wanita di sini. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihina wa akun jahilin. Ya Allah, seandainya engkau tidak menjaga aku, maka bisa-bisa aku ini bisa terjerumus daripada perbuatan tersebut dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Fastajaba lahu rabbuhu, maka Allah mengijabai daripada doanya. Karena Nabi Allah Yusuf mengatakan, ya memang aku lebih baik ingin dipenjara saja. Langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Zulaikha dengan Al-Aziz, dengan suaminya bercakap, mengatakan bahwasannya membahas perkara ini. Bagaimana ini nama baik kita ini hancur karena Nabi Allah Yusuf. Bahwasanya seluruh daripada orang-orang Mesir sudah membahas keburukan kita. Pilihannya hanya dua, kata Zulaikha. Kamu izinkan aku untuk tetap mendekatinya, atau kau perintahkan Yusuf, kau kurung penjarakan Nabi Allah Yusuf. Ini bukan pilihan. Zulaikha masih tetap meminta izin kepada suaminya, bahkan sekalipun untuk tetap mendekati siapa? Nabi Allah Yusuf. Sudah, bagaimana pilihannya cuma dua, biar aku sama Yusuf atau kau penjarakan Yusuf. Maka Al-Aziz suaminya mengatakan, ya sudah, lebih baik kita penjarakan Yusuf. Maka ketika itu Nabi Allah Yusuf dipenjara dalam keadaan mazlum, terzalimi. Artinya tidak ada keburukannya, tidak ada kriminalnya. Ya, murni terzalimi Nabi Allah Yusuf dikurung di penjara. Bagaimana keadaan Nabi Allah Yusuf di penjara? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat.